Halo teman-teman konten kreator FB Pro, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, Alhamdulillah. Gimana kabar kontennya nih? Apakah sudah ada perkembangan? Apakah channel-channelnya sudah ada ditonton banyak orang, viral FYP? Kalau belum, ya terus semangat ya. Insya Allah nanti kedepannya kalau kita konsisten, caranya benar, insya Allah bisa rame kok kontennya. Semangat terus sampai kita bisa mewujudkan impian kita bisa dapat penghasilan ya. Oke. Pada konten kali ini teman-teman, saya mau bahas tentang cara kerja rekomendasi dan ini saya ambil langsung dari pihak Facebooknya ya. Ini informasinya ada di Facebook teman-teman sendiri, tapi mungkin teman-teman nggak lihat atau mungkin teman-teman udah ngelihat informasi ini cara kerja rekomendasi ya. Tapi mungkin karena teman-teman nggak terlalu paham karena memang bahasa dari pihak Facebook ini agak sedikit rumit ya, tapi sebenarnya bisa kok dipahami. Nah, hari ini saya mau bahas itu teman-teman. Bagaimana cara kerja rekomendasi. Harapannya setelah kita mendengarkan ini, setelah belajar, kita jadi tahu gimana supaya konten kita ini bisa direkomendasikan oleh pihak Facebook itu sendiri. Bisa viral dan bisa FYP. Oke, teman-teman saya akan tampilkan di layar sebelah ini. Teman-teman bisa lihat cara kerja rekomendasi. Dan ini ada semua di Facebook teman-teman. Oke, yang pertama, apa arti direkomendasikan? Nah, kalau di sini ya, jangkauan orang baru. Kami menyarankan Anda kepada orang yang belum mengikuti Anda tetapi mungkin menyukai konten Anda. Kami akan menampilkan profil Anda dan konten yang bisa direkomendasikan kepada orang-orang. Nah, ini arti direkomendasikan itu adalah jangkauan ya kepada orang baru. Artinya nih, teman-teman, kalau misalnya kita punya followers atau pengikut hanya ratusan atau mungkin bahkan puluhan ya, ketika konten kita ini direkomendasikan, video kita direkomendasikan, maka video kita ini akan menembus ya, akan menembus dari pengikut kita ya, yang akan melihat bukan hanya pengikut kita atau followers kita, tapi orang-orang di luar sana. Makanya banyak orang yang followersnya, pengikutnya hanya sedikit, tapi penontonnya ini bisa sampai jutaan. Artinya kontennya dia ini direkomendasikan ya teman-teman, sampai kepada orang-orang yang baru, yang kita itu sebenarnya nggak temenan sama dia. Nah, dari konten yang direkomendasikan ini, yang viral dan FYP inilah, kemudian karena banyak yang menonton, mereka tertarik, akhirnya mereka follow kita, mereka ngikutin kita di Facebook. Nah, ini cara untuk memperbanyak followers atau pengikut dengan cara ya kita sebisa mungkin usahakan konten-konten kita ini direkomendasikan, banyak yang ngelihat, banyak yang tertarik, kemudian mereka nge-follow kita. Nah, ini ya caranya ya teman-teman. Jangan pakai cara follow to follow ya. Follow gua, nanti gua follow balik. Ikuti saya, nanti saya ikuti juga. Seperti itu kita capek teman-teman. Tapi fokus aja buat konten yang betul-betul insya Allah disukai orang. Nah, nanti itu followersnya akan banyak sendiri, akan nambah sendiri. Kemudian ini teman-teman, ikuti aturan. Konten dan profil yang memenuhi persyaratan rekomendasi kami, mengikuti standar komunitas dan kebijakan iklan kami, memenuhi syarat untuk disarankan. Nah, ini ada aturannya teman-teman. Jadi Facebook itu nggak seperti milih kucing dalam karung ya. Dia raba-raba kemudian dia ngerasa oh ini kontennya kita rekomendasikan. Tidak seperti itu. Tapi dia lihat berdasarkan aturan, konten-konten mana saja yang kira-kira ini memenuhi syarat, memenuhi aturan. Kalau misalnya kontennya ini memenuhi aturan ya, nggak ada yang dilanggar, misalnya musiknya nggak copyright ya, misalnya kan musik copyright itu kita pakai karya orang sepenuhnya dari awal video sampai akhir video, itu biasanya ngelanggar aturan ya. Kemudian atau misal konten orang yang kita ambil ya, itu juga ngelanggar aturan. Nah, kalau misalnya kita sudah buat kontennya konten asli, kemudian musiknya juga misalnya kita kasih musik tapi nggak full ya, sedikit, atau misalnya nggak ada musiknya, nggak melanggar aturan, pokoknya sama sekali lah nggak melanggar aturan. Tapi kenapa konten kita nggak direkomendasikan? Ya ternyata jawabannya adalah dari isinya itu nggak terlalu membuat orang itu tertarik. Nah, itu yang menjadi alasan teman-teman. Mungkin konten teman-teman yang teman-teman upload sehari 10 atau bahkan lebih ya, udah nggak melanggar aturan, tapi ternyata memang nilainya itu nggak membuat orang tertarik. Jadi teman-teman perbaiki dulu dari sisi nilainya. Konten hiburan yang betul-betul menghibur, ya kan? Kemudian edukasi yang betul-betul mengedukasi. Dan biasanya cara kerja direkomendasikan ini teman-teman itu berangkat dari pengikut kita atau followers kita ya teman-teman. Misalnya kita punya followers 200 nih, kita ngupload konten, ternyata dari followers kita yang 200 ini mereka itu reaksinya bagus teman-teman. Mereka nonton video kita secara full, meskipun video kita misalnya 15 detik ya,
Mereka nonton video kita full 15 detik, mereka nge-like, kemudian juga banyak dari mereka yang berkomentar, apalagi kita balas komentar mereka, kemudian mereka komentar balik. Nah, insya Allah itu ciri-ciri konten kita akan direkomendasikan ya teman-teman. Ciri-cirinya seperti itu. Tapi kalau misalnya konten yang kita upload 15 detik, teman-teman kita yang nonton hanya setengah, kemudian nontonnya hanya 3 detik atau 4 detik, kemudian mereka nge-scroll cari konten lain, berarti itu konten kita nggak akan direkomendasikan teman-teman. Jadi seperti itu. Makanya kalau saya ya, kalau misalnya ngupload sebuah konten, kemudian baru beberapa detik, tiba-tiba udah ada yang nge-like, ada yang komentar, itu langsung cepet saya balas teman-teman. Langsung cepet dibalasnya. Ya, karena kenapa? Karena Facebook akan langsung membaca. Ternyata kontennya ini baru beberapa detik, baru beberapa menit misalnya atau jam, udah banyak yang like, banyak yang komentar. Nah, ternyata bagus ya. Akhirnya direkomendasikan. Jadi usahakan seperti itu ya. Kemudian bagikan konteks konten berkualitas. Buat konten unik dan asli yang menurut orang-orang menarik dan jauhi info palsu dan clickbait. Nah, ini juga sangat perlu ya teman-teman, membuat konten unik dan asli. Nah, ini kata kunci yang pertama, unik dan asli. Biasanya orang itu tertarik karena memang ya konten kita itu unik. Entah itu konten hiburan, karena orang kan konten pada umumnya, orang-orang dunia Facebook itu kan ya kontennya dia di Facebook curhat ya kan, lain sebagainya. Nah, kita unik, artinya kita beda dari konten-konten pada umumnya. Kita ngupload hiburan, ngupload edukasi, ngupload video yang ada ilmunya, akhirnya orang tertarik. Nah, ini kategorinya unik nih. Kemudian asli ya, artinya kita nggak ngupload video orang, download kemudian langsung diupload di Facebook. Nah, insya Allah kalau misalnya kita terhindar dari situ, nah ini indikasi konten kita bisa kemungkinan besar direkomendasikan oleh pihak Facebook itu sendiri. Kemudian nih teman-teman, baca lagi hal yang tidak akan kami rekomendasikan. Nah, ini penting ya teman-teman, silakan disimak. Yang pertama, sensitif atau berkualitas rendah. Konten, halaman, grup, dan profil yang berbahaya atau eksplisit, membuat klaim kesehatan atau finansial, atau membagikan konten yang tidak asli. Nah, ini teman-teman, konten ya, maksudnya Facebook yang kita punya, baik itu Facebook Pro ya, ataupun halaman di sini ya, atau grup, atau misalnya profil kita, kalau misalnya berbahaya atau eksplisit, itu langsung terbaca ya oleh pihak Facebook, langsung ketahuan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman buat konten, jauhi konten-konten yang sensitif ya. Misalnya mungkin teman-teman banyak yang ngelihat konten-konten yang mereka ini, mohon maaf ya, misalnya joget-joget atau misalnya, tapi kalau misalnya konten joget-joget itu masih aman ya, tapi bukan berarti aman kemudian kita ngecontoh. Saya sarankan jangan ya teman-teman, kita buat konten yang halal-halal aja, menghibur aja ya. Konten-konten seperti itu biasanya yang mendekati, apalagi yang sudah sampai kebuka ya, itu kontennya sudah masuk konten yang sensitif, itu tidak akan direkomendasikan ya, tidak akan direkomendasikan. Dan bukan hanya seperti itu ya teman-teman, kalau misalnya isi konten kita ada menyebutkan suku, apalagi berbau sara, kita bawa warna-warna kulit, negara dan lain sebagainya, kemudian isinya buruk ya, narasinya buruk, biasanya ini juga langsung kedeteksi sebagai konten yang sensitif dan kualitasnya rendah. Kemudian nih, clickbait dan giveaway. Konten promosi untuk pengobatan ajaib, kontes atau tautan ke situs web dan penerbit berkualitas rendah. Konten clickbait ini ya teman-teman, semisal kita buat konten yang dari caption yang kita berikan, baik itu dari tulisan atau langsung kita tempel di dalam video kita, itu nggak sesuai dengan isinya. Misal nih contoh aja ya. Misal teman-teman dapat, misal teman-teman beli seekor bebek, kemudian teman-teman video, terus teman-teman tulis di situ, alhamdulillah hari ini bisa beli bebek yang bisa bertelur emas. Nah, ini konten yang clickbait ya teman-teman. Kita tulis itu supaya orang tertarik, ternyata orang ketika nonton ternyata mereka ditipu. Nah, ini biasa konten clickbait. Jadi usahakan kalau misalnya teman-teman membuat konten yang captionnya atau judulnya itu menarik ya, jangan sampai nipu orang juga ya. Kemudian ada juga nih konten giveaway. Jadi konten giveaway itu seperti kita memberikan hadiah kepada orang berupa uang atau barang, tapi misalnya ada syaratnya. Follow gua dulu ya, baru kemudian saya transfer. Misalnya ada hadiah nih 500.000 untuk 5 orang yang dengan dia bisa komentar kondisi hidupnya yang paling memprihatinkan, dapat 500.000. Seperti itu biasa konten-konten giveaway. Jadi kita nggak diperbolehkan ya teman-teman buat konten giveaway seperti itu. Kemudian juga nih teman-teman, ada informasi palsu atau menyesatkan. Jadi kalau misalnya kita buat konten sudah jelas-jelas informasi palsu, apalagi kalau misalnya kita buat konten kesehatan dan ada akun yang centang biru komentar di situ,
yang kemudian menyanggah informasi yang kita berikan karena memang palsu. Nah, biasanya ini hati-hati ya teman-teman, karena pihak Facebook itu dia bisa kok mendeteksi konten palsu dengan juga yang bukan. Walaupun teman-teman ini pakai bahasa Indonesia atau bahasa suku teman-teman, itu sangat canggih kok pihak Facebook itu sendiri. Jadi usahakan jangan buat konten yang palsu, karena yang asli itu banyak sekali ya teman-teman, sangat banyak. Jadi usahakan hindari konten-konten yang palsu. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi kelayakan Anda. Pelanggaran kebijakan, tidak mengikuti aturan atau dilarang menayangkan iklan akan menyebabkan konten atau profil Anda kehilangan kelayakan untuk direkomendasikan. Tunggu ya teman-teman, kita ulang. Tidak mengikuti aturan atau dilarang menayangkan iklan akan. Nah, ini sama ya, sama yang di atas tadi. Pelanggaran kebijakan, kalau misalnya kita banyak konten yang kita upload itu ternyata konten-konten kita itu melanggar aturan, baik dari sisi misalnya penggunaan musiknya, atau misalnya banyak konten-konten yang mengandung sara, atau misalnya perpecahan, ya ini sudah jelas masuk kepada konten-konten yang melanggar aturan. Nah, kemudian di sini dilarang menayangkan iklan, artinya kita nggak boleh beriklan ya, misalnya di Facebook. Ya mungkin kalau sekali dua kali boleh-boleh aja ya teman-teman, tapi kalau misalnya dalam konten kita ini kita berikan iklan, kemudian kita berikan web untuk belanja, mungkin ini melanggar aturan ya. Atau mungkin teman-teman punya pandangan lain, tapi kalau saya memahami ini seperti itu ya. Atau dilarang menayangkan iklan akan menyebabkan konten atau profil Anda kehilangan kelayakan ya. Sebenarnya ini lebih ke ban. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar kata banned ya, biasanya no, bukan banned, shadow ban ya. Maksud saya shadow ban. Kalau teman-teman lihat, maksud saya shadow ban ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat konten-konten, banyak konten kreator yang terkena shadow ban itu artinya dia punya banyak followers, tapi karena kemudian teman-teman, hal-hal yang mempengaruhi kelayakan Anda, pelanggaran kebijakan, tidak mengikuti aturan atau dilarang menayangkan iklan akan menyebabkan konten atau profil Anda kehilangan kelayakan untuk direkomendasikan. Nah, ini teman-teman, konten pokoknya yang melanggar aturan, musiknya full isinya di dalam, kemudian di dalam kontennya clickbait, kemudian ada saranya, perpecahan, itu sudah melanggar aturan, maka tidak akan direkomendasikan ya, dia kehilangan kelayakan atau direkomendasikan. Nah, ini kita hindari. Kemudian pelanggaran detail profil, hal-hal seperti foto profil dan info tentang Anda juga harus mengikuti standar komunitas. Nah, foto profil yang kita gunakan ini ya memang sebaiknya foto kita, kemudian nggak usah diisi hal-hal yang aneh, berbau pornografi dan lain sebagainya, yang aman-aman aja teman-teman. Dan bukan hanya foto profil ya, tapi info tentang juga. Usahakan isi di bawah juga hal-hal yang memang menarik, yang menceritakan tentang diri kita, misalnya kota kita atau misalnya tema konten kita itu apa. Nah, tulis di sini misalnya ditentang ya. Usahakan jangan terlalu aneh-aneh. Kemudian juga topik yang tidak akan kami rekomendasikan, kami tidak merekomendasikan konten atau profil yang fokus pada topik tertentu seperti kewarganegaraan atau vaksin. Nah, ini nggak usah terlalu bahas konten-konten yang spesifik bahas negara sama vaksin ya teman-teman, karena ini sensitif pembahasannya, apalagi ini di luar dari kemampuan kita itu sendiri. Jadi konten teman-teman ya bahasnya fokus di hiburan aja sih, karena orang-orang Facebook itu ya mereka kan rata-rata orang yang lagi santai, lagi mager, misalnya lagi duduk di teras kemudian buka Facebook, periksa reels. Nah, biasa mereka itu ya butuh konten-konten hiburan karena mungkin capek dan lain sebagainya. Jadi coba teman-teman fokus di konten-konten yang seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, itulah tadi cara kerja atau rekomendasi dari pihak Facebook itu sendiri yang real, yang sebenar-benarnya ya, bukan interaksi sana sini ngikutin kata suhu dan lain sebagainya, bukan seperti itu, tapi betul-betul cara kerja rekomendasi seperti yang tadi sudah kita sharing dan bahas sama-sama ya teman-teman. Jadi saya rasa mungkin itu aja yang bisa saya sharing ke teman-teman semuanya. Semoga ini bisa menambah wawasan ilmu teman-teman semuanya sehingga lebih memperbaiki kualitas konten teman-teman semua. Jika ada yang teman-teman ingin tanyakan, silakan tanyakan di komentar ya. Jika ada kesempatan, insya Allah akan kita bahas di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.